Design an electronic circuit schematic of a BCD to 7 segment decoder which can display a single digit number from 0 to 9. Jadi dapat mendisplaykan angka 0 sampai 9. Nah, sekarang tapi tidak perlu ditampilkan semuanya. Display the unit of digit of your student identification number of the LED display. Jadi tampilkan bagian pecahan, bagian satuan dari nomor induk mahasiswa ya. Kirimkan dalam format PDF atau JPEG ya. Jadi jangan dikirim file asli protection tapi di format ke PDF. Oke, jadi penampil satu digit LED 7 segment yang dapat menampilkan angka 0 sampai 9. Tetapi dalam tugas ini tampilkanlah digit terakhir dari nomor induk mahasiswa. Nah, jadi hanya tampilkan digit terakhir nomor induk mahasiswa. Oke, ada yang menjawab seperti ini. Nah, ini. Kira-kira benar nggak ini seperti ini? Ya, ini kreatif ya, tapi yang diminta hanya satu saja, hanya satu digit saja. Dia menampilkan banyak digit seperti ini. Oke, banyak digit, tapi kalau misalnya benar nggak jadi masalah, oke, masih saya hargai dengan nilai yang tinggi. Tapi kalau kalau kita lihat ya, kalau kita lihat apakah ini sudah benar. Nah, nanti kalau membuat desain rangkaian elektronis, ya, desain rangkaian elektronis itu sampai kepada ini ya, sampai kepada bagaimana kita membentuk logika 1 dan 0-nya. Kalau ini kan logika 1 kan hanya diberi dari suatu logic probe ya. Logic probe diberikan 1, ini diberikan 0. Nah, kalau desain rangkaian elektronis ya mestinya bagaimana kita bisa membentuk logika 1, bagaimana kita juga bisa membentuk logika 0 lah, mestinya sampai ke sana mestinya. Ya, oke, ini tetap saya hargai karena sudah mengumpulkan, tetapi nilainya tentunya tidak akan bisa maksimal. Oke, yang lainnya, yang mengerjakan yang lain, nah ini. Ya, ada juga yang mengerjakan seperti ini. Oke, ini menggunakan IC 4511. Boleh menggunakan IC yang berbeda dengan yang didiktat, boleh. Kalau 4 ini menggunakan IC 4511. 4511 kemudian di sini dari input di sini dicabang ke 2 ya, ada U1, ada U2. Oh, ternyata untuk menampilkan angka-angka yang banyak seperti ini. Ya, menampilkan angka yang banyak seperti ini. Tetapi menampilkan angkanya bagaimana caranya? Ya, caranya ternyata bukan terus di caranya ternyata bukan data di input apa? Data dari sini keluar ke sini tidak. Ternyata caranya menampilkan itu bagaimana? Kalau kita lihat di sini. Ya, ini ya. Untuk menampilkan 0 itu ini ya, yang koneksi ini A, B, C, D, E, F itu dikonek, yang G nggak dikonek. Ini aneh juga ya. Ya oke lah, nggak apa-apa. Ini mungkin salah satu kreativitas. Ya jelas saja kalau yang A, B, C, D, E, F dikonek, yang G nggak dikonek, ya G-nya nggak akan nyala gitu kan. Nah ini, ya. Kalau yang ini segmen B sama C dikonek ini ya. Segmen B, C dikonek ini kan, dikonek ini ya. Tapi segmen lain tidak, ya jelas yang nyala satu, tidak perlu pakai decoder ya, pasti seperti itu. Kalau ini ya yang dikonek ini segmen ini ya. Nah ini yang dikonek ini, yang lain tidak, ya jelas berarti yang lain tidak akan nyala gitu kan. Ya berarti terus gunanya decoder untuk apa gitu. Oke lah, nggak apa-apa, saya hargai juga seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini desainnya seperti ini. Oke, ini sudah maunya sudah benar ya, maunya tapi ya. Ya, maunya benar. Bagaimana kalau maunya benar? Nah, coba aja. Ini ada input DCBA. Oke, DCBA ini DCBA. Kalau ini ditekan, maka A ini ya. Ini logika. Ya, kalau ini ditekan, A itu logika gimana? Ya, A logika 0. Kenapa lah ini 0? Gitu. Ini kan 0. Kalau ditekan berarti A logika 0. Kalau dilepas berarti A logika 1. Nah, terus bagaimana? Ya, kalau memberikan 0001, kalau ini mau memberikan data 0001, caranya bagaimana? Misalnya kita mau memberikan data seperti ini. Ya, misalnya mau memberikan data di sini itu
atau saya kasihkan sini ya, biar nggak nutupi. Misalnya kita mau memberikan data di sini, ya, ya. Oke, kita memberikan data seperti ini. Ya, berarti yang ditekan yang mana ini? Yang ditekan apakah yang ini? Kalau ditekan yang ini, outputnya bagaimana? Kita cek. Kalau ditekan yang atas sendiri, yang atas kan logika 1, kan ditekan berarti. Ternyata kalau yang atas ditekan, itu yang atas malah terhubung ke ground. Berarti A terhubung ke ground. Berarti A-nya itu 0, B-nya tidak terkonek kemana-mana. Logika apa itu? Ya, jadi seperti ini. Ya. Kalau kita maunya 0001, yang atas ditekan. Yang atas justru berlogika 0. Nah, ini kan konek ke sini, konek ke 0. Terus yang B logika apa? Yang B tidak terkonek kemana-mana. Berarti logika apa? Logika 1 itu kalau TTL. Kalau CMOS, ini 4511 ini kan CMOS. Nah, ini kalau CMOS bagaimana? Nah, ini B berarti terhubung kemana? B tidak terhubung kemana-mana. Nah, pada sebuah IC CMOS itu tidak direkomendasikan suatu input tidak terhubung kemana-mana. Nah, berarti ini desainnya ini kalau ini saklarnya tidak dikonek, saklarnya tidak ditekan, itu malah justru bisa menjadikan IC ini panas ya. Karena kemarin tuh kalau CMOS itu input tidak dihubungkan kemana-mana, dia bisa menganggap ini tuh sebagai draw yang sangat tinggi frekuensinya sehingga bisa panas dia. Nah ini jadi ini malah membahayakan IC-nya ini ya. Terutama yang IC tipe-tipe yang TQFP yang bentuknya kecil itu ya, itu yang berbahaya seperti itu. Karena kan dia kemasannya kecil sekali sehingga nanti kalau panas dia tidak bisa mendistribusikan panas ke seluruh permukaan sehingga dia bisa rusak IC-nya. Nah ini jadi ini hati-hati kalau menggunakan CMOS ya mestinya input kalau nggak dihubungkan kemana-mana dia harus dikonek ke salah satu ground atau VCC. Ini input yang nggak digunakan, yang input yang mengambang karena nggak ditekan berarti kan tidak terkonek kemana-mana. Dia harus dihubungkan ke ground atau ke VCC. Nah ini hati-hati kalau menggunakan CMOS. Makanya kalau untuk desain yang awal untuk mata kuliah kita ini kita cukup menggunakan TTL sehingga kita lebih mudah dan nanti sampai dengan tugas akhir pun kebanyakan masih menggunakan TTL ya kebanyakannya karena CMOS itu sangat sangat repot untuk desainnya itu input yang nggak digunakan harus dikonek ke ground atau VCC. Nah kalau inputnya banyak yang kita gunakan cuma satu, wah semuanya harus dikonek semua, nah, kan repot seperti itu. Nah untuk itu kebanyakan desain menggunakan TTL. Nah berarti ini desainnya salah ini ya, ini termasuk desain yang salah ini bisa menjadikan ice-nya nanti lama-lama bisa panas ataupun rusak nanti. Oke, oke, jawaban yang lain seperti apa variasinya? Kita cek. Jawaban yang lain. Ah ini jawaban yang lain. Ya ini. Oke, ini sama menggunakan CMOS ya. Nah kalau ini ditekan, ini berarti outputnya 1. Kalau nggak ditekan, nah ini outputnya, nah ini kan gray ini kan berarti outputnya mengambang. Ya, jadi ini maunya sudah benar nih maunya. Ya. Misalnya kita tekan angka ini ya, kita mau membuat angka 9. Nah, berarti kan kita tekan yang paling atas, kemudian yang bawah tidak, yang paling bawah ditekan. Nah, kan seperti ini hasilnya. DCBA 1001 ya. 1001. Oke, ini sudah maunya benar seperti itu ya. Tetapi di sini nah ini harus diperhatikan karena ini IC CMOS, maka yang nggak digunakan harus dikonek kemana? Ke ground atau ke VCC. Nah, ini kan berarti bagaimana konstruksinya? Ya memang agak repot kalau kita menggunakan CMOS, memang agak rumit ya kalau menggunakan CMOS. Nah, solusi yang paling sederhana itu kita tetap menggunakan IC TTL. Nah, ini. Kita tetap menggunakan IC TTL. Nah, ini contohnya.
Nah, ini TTL 7447. Kalau nggak ditekan pun, kalau inputnya tidak terhubung kemana-mana pun tidak jadi masalah. Ya, tapi ini kita tetap mengusahakan input yang mengambang diusahakan untuk tidak ada ya, karena memang input yang mengambang itu nanti bisa bisa menjadikan nanti drone-nya bisa masuk. Nah, ini contohnya. Ya, ini dihubungkan ke ground, berarti kalau ini ditekan berarti terhubung ke ground. Ya, misalnya kita mau membuat input 1. Kalau kita mau membuat input angka 1, berarti ini kan yang ditekan kan yang paling atas. Nah, ini kan yang ditekan yang paling atas. Yang ini inputnya mengambang, tidak terhubung kemana-mana. Input mengambang itu nanti akan dianggap logika 1. Nah, sehingga di sini logika di sini ya, di sini itu 0, di sini 1, 1, 1. Nah, seperti itu. Terus ini 110. Nah, makanya ini karena ini 110 maka dibalik menggunakan gerbang not. Menggunakan gerbang not sehingga di sini menjadi 1, di sini 0, di sini 0, di sini 0 ya. Ya. Jadi ini kalau menggunakan saklar seperti ini langsung dihubungkan ke sini ya. Langsung dihubungkan ke apa? Ke decoder, ke LED. Itu kan kebalik ini ya. Maksudnya kebalik itu kita menekan untuk saklar untuk A, tapi malah justru A itu berlogika 0. Nah, makanya kita tambahkan gerbang not di sini sehingga dibalik. 0 jadi 1. Kalau nggak ditekan kan logika 1. Tidak dikonek kemana-mana itu logika 1. Nah, maka ini menjadi 0. Tidak ditekan logika 1. Nah, ini jadi 0. Nah, berarti di sini kalau yang ditekan yang A paling atas, ini yang masuk ke DCBA adalah 0001. Nah, berarti kalau nanti tampil di sini mestinya tampil angka 1 di sini. Nah, ini konstruksi yang paling sederhana itu seperti itu. Kenapa kok ini dihubungkan ke ground? Ya, karena kita memanfaatkan kesederhanaan dari IC TTL. IC TTL itu kalau input mengambang logika 1. Nah, berarti kalau input itu kalau kita biarkan ya logika 1. Nah, kalau biar mau kita ubah inputnya ya kita hubungkan ke ground. Nah, makanya saklarnya dihubungkan ke ground. Kalau saklarnya dihubungkan ke VCC nggak ada gunanya. Ya, kalau ini dimasukkan ke VCC, ditekan juga logika 1, nggak ditekan pun logika 1. Nah, berarti kan nggak ada gunanya. Nah, itu makanya saklar ini dihubungkan ke ground sehingga nanti inputnya di sini itu merupakan kalau kita lihat ini merupakan input yang aktif rendah ya. Aktif rendah itu bagaimana? Kalau saklar ditekan logika 0, nggak ditekan logika 1. Nggak ditekan logika 1. Nggak ditekan logika 1. Ditekan logika 0. Nah, ini kan saklarnya kan aktif rendah, dibalik gitu ya. Aktif rendah itu kan terbalik. Ditekan itu malah 0, nggak ditekan itu malah logika 1. Nah, kebanyakan saklar untuk TTL itu menggunakan aktif rendah seperti ini. Nah, ini yang harus diingat-ingat nih ya. Kebanyakan saklar TTL itu menggunakan aktif rendah seperti ini. Kalau ditekan itu logika 0, nggak ditekan itu logika 1. Dan kebanyakan output TTL itu juga aktif rendah. Nah, ini contohnya. Ini kan outputnya kan aktif rendah. Nah, ini. Jadi kebanyakan saklar input di TTL itu aktif rendah. Ya, dan kebanyakan output TTL juga aktif rendah. Nah, ini aktif rendah tuh ini. Nah, nanti kalau kalian menemukan desain-desain yang lain, ya outputnya itu kebanyakan aktif rendah. Nah, mungkin ada yang tanya, kenapa kok aktif rendah yang digunakan? Ya, outputnya ini kenapa kebanyakan menggunakan aktif rendah? Kok nggak menggunakan aktif tinggi biar mikirnya itu enak gitu ya? Contohnya ini kan kalau, nah coba kalau ini kita jalankan ya. Nah, kelihatan ya di Proteus ya. Bentar. Kelihatan nggak itu? Ini kadang-kadang saya share screen ini kadang-kadang nggak tampil di Proteus, nggak tampil di screen. Nah, kelihatan ya sekarang ya. Ya, ini contohnya. Nah, ini kan kalau ditekan, ini kan logika tinggi. Berarti ini 1 semua. Kalau ditekan,
Inputnya, nah ini kan 0. 1, 1, 1, 0. Ditekan itu logika rendah. Kalau nggak ditekan logika tinggi. Nah, kebanyakan saklar untuk input TTL itu aktif rendah seperti ini. Aktif rendah itu berarti kalau ditekan malah logika rendah, nggak ditekan malah logika tinggi. Kebanyakan output TTL juga aktif rendah. Ini ya. Yang aktif ini segmen B dan C. Nah, ini kan B dan C itu yang biru. Nah, ini logika rendah. Yang lain segmen A, ini yang di atas ini kan aktif. Ini kan logikanya tinggi, berarti tidak nyala. Nah, ini kan kebanyakan output TTL juga aktif rendah. Rendah itu malah aktif. Ya. Tadi itu ya kita bicara tentang decoder tadi itu kan juga ada output yang aktif rendah ya. Yang Y1, Y2, Y sampai Y9 itu kan aktif rendah juga. Nah, itu. Nah, mungkin ada yang tanya, atau mungkin sampai di sini dulu ada yang tanya mungkin tentang desain ini ya, tentang desain untuk decoder ke 7 segment. Nah, ini kan aktif rendah. Ditekan rendah. Yang tampil di sini angka 2. Ya, angka 2 yang aktif itu banyak segmennya. Yang tidak aktif cuma 2. Yang tidak aktif cuma 2, ini sama ini. Yang tidak aktif itu justru logika tinggi, yang aktif justru logika rendah. Saklarnya juga demikian. Saklar yang ditekan itu malah outputnya rendah, yang nggak ditekan malah outputnya tinggi. Ya. Oke, kita teruskan mungkin. Nah, ini kita lanjutkan di sini ya. Ini tadi ada mungkin ada yang tanya, "Loh, kenapa kok dibuat seperti itu?" Toh? Nah, kenapa kok dibuat seperti itu? Kalau saklar input aktif rendah jelas itu karena kita memanfaatkan sifat TTL itu yang input kalau nggak dihubungkan kemana-mana dia tinggi. Ini ya, input kalau nggak dihubungkan kemana-mana dia dianggap logika tinggi. Berarti ini logika high. Logika high itu kalau dibuat saklar yang dipencet menjadikan high yang nggak ada gunanya, berarti harus kita buat saklar kalau dipencet logika low. Nah ini dipencet low gitu kan. Ini dipencet low, nah, kan gitu. Nah, itu bagian input seperti itu. Jadi dibuat saklar aktif rendah karena memanfaatkan sifat TTL yang input kalau nggak dihubungkan kemana-mana itu dianggap logika tinggi. Nah, kalau yang ini output TTL itu kebanyakan aktif rendah. Apa penyebabnya? Oke, kita lihat di sini ya, di diktat. Kita lihat di bagian IC digital. Kemudian parameter gerbang yang tentang arus itu ya. Nah, ini arus keluaran, arus masukan. Oke, kita lihat di sini. Tadi pertanyaannya, kenapa kok output TTL kebanyakan aktif rendah? Nah, oke, kita lihat. Ya, tegangan keluaran itu bisa rendah, bisa tinggi. Tegangan keluaran yang rendah itu biasanya mencerminkan output logika rendah. Tegangan yang tinggi, outputnya berarti logika tinggi. Output TTL bisa rendah, bisa tinggi. Saat outputnya tinggi, ini ya, output arus untuk output high. Arusnya 0,4 miliampere untuk TTL. Jadi kalau logika tinggi, TTL mengeluarkan logika tinggi itu arus maksimalnya sekitar 0,4. Tapi kalau mengeluarkan logika rendah, arusnya itu bisa mencapai 8 miliampere. Nah, kalau untuk menghidupkan LED itu bermacam-macam ya. Ada yang super bright, ada yang LED biasa. Tapi kebanyakan menggunakan arus sekitar 1 miliampere kalau LED yang biasa. Kalau yang super bright mungkin lebih tinggi lagi. Nah, kalau menghidupkan LED, dia butuh 1 miliampere. Pakai logika tinggi, nggak akan menyala. Karena output di sini hanya 0,4 miliampere. Tapi kalau menggunakan logika rendah, nah dia bisa menyala. Jadi logika rendah itu lebih besar arusnya dibanding logika tinggi. Ini ya, logika rendah lebih besar arusnya dibanding logika tinggi. Ini ya, dilihat untuk yang TTL ini ya. Nah, untuk itu kebanyakan untuk output TTL itu menggunakan aktif rendah. Kenapa? Karena di sini arus untuk aktif rendah, arus untuk logika rendah itu lebih tinggi dibanding dengan arus untuk logika tinggi. Kalau untuk CMOS,
Nah, ini kebetulan sama saja di tabel ini ya. Tapi mungkin pada beberapa dataset mungkin ada yang berbeda. Kalau SIMO sama saja, logika rendah atau logika tinggi harusnya sama. Nah, jadi kebanyakan IC TTL itu menggunakan output aktif rendah. Kenapa? Karena dia jika mengeluarkan logika rendah, dia itu bisa menarik arus yang lebih tinggi dibandingkan dengan logika tingginya. Logika rendah bisa mencapai 8 miliampere, arus yang ditarik, logika tinggi yang dikeluarkan hanya 0,4 miliampere. Nah, itu. Nah, nanti jangan heran jika nanti banyak desain yang menggunakan output aktif rendah untuk TTL. Karena aktif kalau logika rendah bisa memberikan arus yang tinggi gitu ya. Ya, oke. Oke, mungkin ada yang tanya sampai di sini? Ya, ini ya, ini rangkaiannya yang seperti ini saya lihat belum belum ada ya, tapi yang hampir hampir seperti ini sudah banyak sehingga nanti ada beberapa yang nilainya hampir maksimal gitu ya. Oke. Oke, ada yang tanya?